Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Ustazah hari ini. Nah teman-teman, alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran fikih yang alhamdulillah ya teman-teman, hari ini masih tetap bersama dengan Ustazah Dian. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan materi kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan kegiatan kita hari ini. Sudah siap untuk berdoa teman-teman? Mari kita mulai ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah teman-teman, materi kita di hari ini yaitu mengenai sholat berjamaah. Nah di pekan kemarin kita sudah membahas juga ya teman-teman terkait dengan sholat berjamaah, terkait dengan niatnya itu seperti apa. Kita sudah bahas di pekan kemarin. Di pekan ini kita akan lanjutkan kembali materi mengenai sholat berjamaah. Adapun pembahasannya yaitu mengenai adab-adab sholat berjamaah dan juga hikmah sholat berjamaah. Nah, untuk mengetahui adab-adab serta hikmahnya, mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, adab-adab sholat berjamaah yang pertama yaitu disunahkan mengambil air wudhu di rumah sebelum berangkat ke masjid. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersuci atau berwudhu di rumahnya, kemudian berjalan ke salah satu masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat, maka langkah kakinya yang pertama itu menghapus dosa dan yang lainnya mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Nah yang kedua yaitu membaca doa keluar rumah ketika hendak berangkat ke masjid dengan mendahulukan kaki kanan saat keluar rumah. Nah doanya yaitu Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Nah teman-teman pastikan ketika akan keluar dari rumah teman-teman membaca doa terlebih dahulu ya. Yang ketiga, berangkat ke masjid lebih awal. Nah sebisa mungkin ketika sebelum azan dikumandangkan teman-teman sudah mulai berangkat ke masjid untuk mempersiapkan diri. Jadi nanti ketika sudah sampai di masjid teman-teman dapat melaksanakan salat-salat sunnah terlebih dahulu. Yang keempat, tidak tergesa-gesa dalam berjalan ke masjid. Walaupun iqamah telah dikumandangkan, namun berjalan dengan tenang dan penuh tawadu. Karena Rasulullah SAW bersabda, datangilah sholat, kalian harus berjalan dengan tenang. Sholatlah dengan rakaat yang tersisa dan sempurnakan rakaat-rakaat yang terlewat. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang selanjutnya yang kelima yaitu mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Yang keenam yaitu melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah ketika teman-teman sudah masuk ke dalam masjid, teman-teman pasti kan tidak langsung duduk. Teman-teman boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu sebanyak 2 rakaat saja. Yang ketujuh, melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu. Nah, namun apabila iqamah telah dikumandangkan ya teman-teman tidak perlu lagi melaksanakan sholat sunnah. Nah bahkan teman-teman jika teman-teman misalnya sedang melaksanakan sholat sunnah, nah tiba-tiba sholat berjamaah akan dimulai, maka lebih baik membatalkan sholat sunnahnya lalu teman-teman bergabung untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Yang kedelapan, menunggu waktu sholat dengan banyak berzikir dan menghindari tasybik, yaitu duduk sambil menyela-nyela jari tangan kanan dan juga jari tangan kiri. Yang kesembilan,
yaitu menempati saf atau barisan yang lebih awal dan tidak membiarkan saf kosong atau terputus, kecuali jika memang terhalang oleh masjid dan yang lainnya. Pastikan safnya atau barisannya itu tidak terputus teman-teman, dan juga tidak dibiarkan untuk kosong. Silahkan isi saf yang masih kosong terlebih dahulu agar safnya tidak terputus, kecuali jika memang itu terhalang oleh tiang masjid ya teman-teman, sehingga menyulitkan untuk merapatkan safnya. Yang ke-10, meluruskan dan merapatkan saf ketika hendak mendirikan sholat. Seorang imam dianjurkan untuk mengingatkan para makmum agar meluruskan dan merapatkan sholat. Nah, sabda Nabi SAW, luruskan barisan kalian, sesungguhnya aku melihat dari belakang punggungku. Maka salah satu di antara kami merapatkan lengannya pada lengan sahabatnya dan kakinya pada kaki sahabatnya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-11, ketika menjadi makmum maka harus mengikuti seluruh gerakan imam dan jangan sampai mendahului teman-teman. Pastikan ketika teman-teman menjadi seorang makmum, ikuti gerakan imam, dan teman-teman pastikan tidak mendahului gerakan imam. Yang ke-12, melaksanakan sholat sunnah rawatib setelah sholat fardu. Nah, sholat sunnah tersebut diutamakan dilaksanakannya di rumah teman-teman. Nah, di sini ada adab-adab menjadi seorang makmum. Nah, perlu diperhatikan teman-teman, ketika teman-teman menjadi seorang makmum, maka perlu diperhatikan terkait dengan adab-adabnya. Yang pertama, apabila seorang makmum mendengar iqomah, janganlah ia tergesa-gesa dalam berjalan. Hendaknya ia berjalan dengan tenang dan penuh wibawa. Dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, kalau kalian mendengar suara iqomah, segeralah datang ke masjid untuk sholat dan berjalanlah dengan tenang dan penuh wibawa. Jangan kalian tergesa-gesa, ikutilah jamaah sholat sebatas yang sempat kalian ikuti dan lanjutkanlah bagian yang belum kalian ikuti. Nah, ketika mendengar suara iqomah, teman-teman berjalanlah dengan tenang. Dan ketika mendengar suara iqomah, teman-teman harus segera datang ke masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Yang kedua, tidak boleh ruku sebelum masuk ke saf. Nah, dasarnya adalah hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwa ia pernah bermakmum kepada Nabi ketika beliau sedang ruku. Maka ia pun ruku sebelum sampai ke dalam saf. Lalu hal itu diceritakan kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, semoga Allah menambahkan semangatmu, namun jangan ulangi lagi. Lalu yang ketiga, makmum tidak bangkit untuk sholat meskipun iqomah telah dikumandangkan sebelum imam masuk masjid. Dasarnya adalah hadis Qatadah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW, apabila iqomah telah dikumandangkan, janganlah kalian bangkit untuk sholat sebelum kalian melihatku keluar rumah menuju masjid. Dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan, hendaknya kalian berjalan dengan tenang. Yang keempat, bila perlu, suara imam disambungkan agar terdengar makmum bila diperlukan. Nah, dasarnya adalah hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma bahwa ia menceritakan Rasulullah pernah mengimami kami sholat zuhur sementara Abu Bakar di belakang beliau. Apabila Rasulullah SAW bertakbir, Abu Bakar pun bertakbir agar terdengar oleh kami. Nah, teman-teman, ketika suara imamnya tidak terdengar, misalnya ketika mengucapkan takbir tidak terdengar oleh makmum yang jauh di belakang sana, nah boleh makmum yang lain pun menyambungkannya agar terdengar oleh makmum yang di belakang yang jauh dari imam. Yang kelima, makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdu setelah imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Nah, dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu,
Dan apabila imam berkata Sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana lakal hamdu. Lalu yang keenam, kalau imam datang terlalu terlambat, maka makmum bisa mengangkat salah satu yang terbaik di antara mereka untuk menjadi imam pengganti. Nah, dasarnya adalah hadis Sahal bin Sa'ad dalam kisah para sahabat yang mengajukan Abu Bakar sebagai imam pengganti ketika Nabi pergi untuk mendamaikan pertikaian di kalangan Bani Umar sehingga datang terlambat. Nah, juga berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah dalam kisah para sahabat mengajukan Abdurrahman bin Auf sebagai imam pengganti pada peperangan Tabuk. Nah, akhirnya Abdurrahman mengimami mereka sholat subuh. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh kalian telah melakukan hal tepat dan baik. Yang ketujuh, kalau iqamah telah dikumandangkan, maka yang ada hanyalah sholat wajib. Nah, dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Nabi SAW bersabda, apabila iqamah telah dikumandangkan, maka yang ada hanyalah sholat wajib. Nah, teman-teman, ketika sudah dikumandangkan iqamah, maka teman-teman tidak perlu lagi melaksanakan sholat sunnah. Teman-teman langsung melaksanakan sholat wajib dan secara berjamaah bersama dengan makmum yang lain. Yang kedelapan, tidak melaksanakan sholat sunnah di tempat sholat wajib kecuali bila telah dipisahkan dengan berbicara atau bergeser tempat. Nah, dasarnya adalah hadis As-Sa'ib bin Yazid dari Muawiyah, diriwayatkan bahwa As-Sa'ib pernah berkata kepadanya, apabila engkau selesai sholat Jumat, janganlah engkau sholat sunnah sebelum berbicara atau bergeser tempat. Nah, sebelum sholat sunnah, teman-teman boleh berbicara terlebih dahulu, dipisahkan dengan berbicara, ataupun teman-teman boleh bergeser tempat untuk melaksanakan sholat sunnah yang selanjutnya. Yang kesembilan, tidak bangkit dari tempat sholat sebelum imam, tetapi menunggu dahulu sampai imam menghadap ke arah makmum. Dasarnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi pada suatu hari mengimami mereka. Usai sholat, beliau menghadap ke arah makmum dan berkata, hai jamaah sekalian, saya adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahului ruku, bersujud, atau bangkit, dan juga jangan mendahuluiku bangkit dari tempat sholat. Nah, maka disunahkan bagi makmum untuk tidak bangkit dari tempat sholatnya sebelum imam berpaling dari arah kiblat, agar tidak dikhawatirkan imam teringat akan hal yang dia lupa, lalu melakukan sujud syahwi. Kecuali kalau imamnya melakukan hal yang bertentangan dengan sunnah, seperti duduk terlalu lama dengan menghadap kiblat. Bila demikian, boleh saja makmum bangkit dari duduk sebelum imamnya berpaling ke arah makmum. Yang ke-10, tidak menyusun saf di antara tiang-tiang masjid kecuali apabila terdesak, teman-teman. Nah, dasarnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa ia menceritakan, kami selalu menghindari itu di zaman Rasulullah SAW. Demikian juga dengan hadis Qurrah radhiyallahu anhu yang menceritakan, di masa hidup Rasulullah kami dilarang untuk sholat di antara pilar-pilar masjid. Bahkan kami diusir dari lokasi tersebut dengan keras. Yang ke-11, langsung mengikuti gerakan imam ketika terlambat masuk, apapun gerakan yang dilakukan oleh imam. Nah, dasarnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, ikutilah jamaah salat sebatas yang sempat kalian ikuti dan lanjutkanlah bagian yang belum kalian ikuti. Yang ke-12, tidak boleh menguasai tempat khusus di masjid yang hanya di tempat itu ia melakukan sholat sunnah. Nah, dasarnya adalah hadis Abdurrahman bin Syubal bahwa Rasulullah SAW melarang 3 hal, mematuk seperti burung gagak, menghamparkan lengan tangan seperti binatang buas, dan menempatkan seseorang pada satu tempat khusus untuk sholat seperti menempatkan seekor unta.
Yang ke-13 yaitu mengingatkan imam bila imam kesulitan dalam mengingat ayat yang akan dibacanya. Dasarnya adalah hadis Al-Musawwar bin Yazid Al-Maliki radhiyallahu anhu yang bercerita, saya pernah menyaksikan Rasulullah SAW membaca surat dalam sholat, tetapi beliau meninggalkan sebagian ayat dan lupa untuk membacanya. Maka seorang makmum bertanya seusai sholat, Rasulullah, bukankah engkau tadi lupa membaca ayat ini dan itu? Beliau balik bertanya, kenapa tidak engkau ingatkan tadi? Lelaki itu menjawab, saya kira ayat-ayat itu memang sudah dimansuhkan. Nah teman-teman, ketika teman-teman menjadi seorang makmum lalu melihat atau mendengar imamnya mengalami kesulitan atau lupa dalam membaca ayat-ayat di dalam sholatnya, teman-teman boleh mengingatkannya. Dari Abdullah bin Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat dan membaca ayat. Tiba-tiba beliau lupa. Usai sholat, beliau bertanya kepada Ubay, apakah engkau tadi sholat bersama kami? Ubay menjawab, ya Rasulullah. Rasulullah pun bertanya lagi, kenapa engkau tidak mengingatkanku? Nah, pastikan ketika imamnya lupa, misalnya ada salah satu ayat yang terlewat, teman-teman boleh ingatkan ayat yang terlewat tersebut. Nah teman-teman, yang selanjutnya adalah hikmah dari sholat berjamaah. Yang pertama, persatuan umat. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan umat Islam menjadi umat yang satu teman-teman. Maka disyariatkan untuk melaksanakan sholat berjamaah sehari semalam 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Lalu Islam memperluas jangkauan persatuan ini dengan mengadakan sholat Jumat seminggu sekali supaya jumlah umat semakin besar. Nah, hal itu menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang satu. Yang kedua, menjadi penghalang dari mengerjakan kemungkaran dan keburukan. Nah, firman Allah dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45, dan tegakkanlah sholat karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketiga, sebagai bentuk wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala mendengar azan, maka menyegerakanlah untuk memenuhi panggilan azan tersebut, kemudian melaksanakan sholat berjamaah dan meninggalkan segala urusan dunia. Nah, termasuk mungkin teman-teman ketika teman-teman mungkin merasa lelah atau merasa mengantuk, tiba-tiba ada suara azan terdengar. Nah, teman-teman harus berusaha sekuat tenaga agar teman-teman untuk melaksanakan sholat berjamaah terlebih dahulu. Nah, maka itulah bukti atas penghambaan kepada Allah. Menumbuhkan kedisiplinan dengan melaksanakan sholat berjamaah secara rutin, maka seseorang akan terbiasa untuk berdisiplin dalam mengatur dan menjalani kehidupannya. Nah, ketika menjalankan sholat berjamaah setiap 5 waktu tersebut teman-teman, maka diri kita akan menjadi terbiasa untuk mengatur dan menjalani kehidupan ini dengan disiplin. Yang keempat, menghilangkan perbedaan status sosial. Nah, ketika melakukan sholat berjamaah di masjid, maka sudah tidak ada lagi teman-teman perbedaan antara orang yang kaya dan orang yang miskin, antara atasan mungkin ketika dari sebuah pekerjaan dengan bawahannya, demikian pun seterusnya teman-teman. Nah, semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama, tidak ada yang berbeda. Nah, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Nah, teman-teman, kesimpulan di materi hari ini, ketika melaksanakan sholat berjamaah dan posisi menjadi makmum, maka harus mengikuti seluruh gerakan imam dan jangan sampai mendahului. Apabila terlambat dalam melaksanakan sholat berjamaah, maka teman-teman dapat langsung mengikuti gerakan imam atau apapun gerakan yang dilakukan oleh imam. Hikmah yang bisa kita dapatkan hari ini, sholat berjamaah di masjid dapat menghilangkan perbedaan status sosial. Maka ketika kita melaksanakannya, sudah tidak ada lagi teman-teman perbedaan antara orang yang kaya dan orang yang miskin, atau antara atasan di dalam sebuah pekerjaan, begitupun dengan bawahannya, dan demikian seterusnya teman-teman. Nah, untuk proyek kita di pekan ini, teman-teman
buatlah resume atau rangkuman mengenai informasi sholat berjamaah yang sudah Ustazah sampaikan tadi yang ada di dalam video pembelajaran ini. Yang kedua, tuliskanlah rangkuman tersebut pada buku tulis fikih teman-teman secara individu. Lalu jika sudah tuntas, silakan teman-teman dokumentasikan dalam bentuk foto. Nah teman-teman, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah tuntas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan informasi materi dari awal hingga akhir ini. Mohon maaf apabila Ustazah ada kesalahan dalam menyampaikan informasinya ataupun salah dalam berkata yang membuat hati teman-teman tidak nyaman. Mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Sudah siap untuk berdoa? Mari kita mulai. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih banyak teman-teman. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.